Setelah Allah memerintahkan agar kita menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh kita menyekutukan Allah, perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik dan kebaikannya berlipat-lipat. Itulah ihsan. Jadi anak yang mempunyai mental ihsan ini luar biasa. Hubungannya lahir dan batin. Bukan cuma lahir saja, batinnya tersambung antara anak dengan kedua orang tuanya. Jadi sehebat apapun kita sebagai anak, kita tidak pernah menghinakan, merendahkan orang tua kita. Itulah ihsan. Sekaya apapun kita sebagai anak, kita tetap memuliakan orang tua kita. Itulah ihsan. Setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, tidak pernah anak yang mempunyai jiwa ihsan ini kemudian menindas kepada orang tuanya. Itulah jiwa ihsan. Sepintar apapun S1, S2, S3, doktor, profesor, seorang anak tidak akan pernah dia akan membodoh-bodohi dan membodoh-bodohkan orang tuanya. Itulah ihsan. Wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bihi astaghfi min kulli dai wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mudlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghafarul dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم.
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma, dan pada suatu hari, nab'atsu, Allah membangkitkan, menjadikan fi kulli ummatin, di dalam setiap umat, syahidan, saksi, alaihim, atas mereka, min anfusihim, dari mereka sendiri, dari diri mereka sendiri, wajibna bika, dan mendatangkan siapa Allah kepada engkau, wahai kanjeng Nabiuna Muhammad, syahidan, sebagai saksi, ala haula, atas mereka umatnya engkau. Wa nazzalna, dan Allah menurunkan siapa Allah, alaikal kitab, alaika, kepada engkau, alkitab, yaitu kitab Al-Quran, tibyanan, untuk menjelaskan, likulli syai'in, dari setiap permasalahan, setiap suatu permasalahan, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan sebagai rahmat, pertolongan dari Allah, wa busra, dan berita gembira bahwa kelak di yaumil kiamah adanya surga, lil muslimin, bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi setiap hari kita sebetulnya menjadi saksi terhadap diri kita sendiri, terhadap perbuatan diri kita sendiri. Kita sebetulnya harus sudah mulai membiasakan semuanya yang ada di dalam tubuh kita dijadikan saksi atas perbuatan kita. Karena kelak di yaumil kiamah, mulut ini akan terkunci, tertutup rapi, gak bisa ngomong, gak bisa membela lagi, gak bisa menjadi saksi lagi. Bahkan yang menjadi saksi adalah tangan kita, yang akan berbicara adalah tangan kita, dan yang menjadi saksi adalah kaki kita. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari, yaitu hari kiamat, hari pembalasan, mulut ini akan terkunci. Kemudian yang menjadi juru bicaranya adalah tangan. Tangan besok akan jadi juru bicara. Kemudian yang menguatkan adalah saksi, yaitu kaki kita, atas perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Jadi besok di hari pembalasan, mulut kita ini terkunci, tertutup, gak bisa membela. Yang berbicara adalah tangan-tangan kita, yang menguatkan adalah saksi dari kaki kita atas perbuatan kita sendiri. Betapa malunya kita
Kita selama hidup di dunia dianggap sebagai orang yang baik, dijuluki ustaz. Namun apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hatinya tidak sama, menandakan kemunafikan yang kita lakukan. Dan semua umat di yaumil kiamah akan menyaksikan juga tatkala kita disidangkan. Betapa malunya seandainya kita seorang ustaz, kemudian kita banyak jamaahnya, kemudian mereka menyaksikan apa yang kita lakukan tidak sama dengan apa yang ada di hati kita, penuh dengan kemunafikan. Betapa malunya kita, betapa hinanya kita menyampaikan kebaikan, ternyata yang kita perbuat adalah keburukan. Besok disidangkan, besok yang menjadi saksi adalah kaki, besok yang berbicara adalah tangan kita. Tidak bisa mengelak, videonya ada, bukti WA-nya ada, SMS-nya ada, dibawa besok, diberitahu kepada Allah, ini dulu ada SMS nyasar, saya difitnah. Namun Allah akan membuka semua dalam persidangan itu. Apa yang kita perbuat dengan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang tampak, apa yang tersembunyi, Allah akan tampilkan semua video-videonya. Tatkala kita katanya demi umat, ternyata bahkan menjerumuskan umat ke lembah kesesatan, ke lembah dosa dan kehinaan. Katanya demi umat, apapun dia lakukan. Ternyata besok di persidangan ternyata bukan demi umat, demi bisaroh yang diperjuangkan. Akan jadi saksi kita terhadap diri kita sendiri. Makanya kita nggak boleh menilai perbuatan orang lain. Tidak ada kesempatan bagi kita seorang muslim mengorek-ngorek kejelekan orang lain. Tidak sempat kita sebagai seorang yang beriman mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian disebarluaskan, dikonsumsi publik. Tidak sempat. Karena orang yang beriman, karena orang muslim selalu mengoreksi dirinya sendiri, tidak sempat mengoreksi orang lain. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, yang dia lihat, yang dia koreksi, yang ia introspeksi adalah dirinya sendiri. Iqra kitabaka kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Dia hanya sibuk membaca perbuatannya sendiri. Dia khawatir kalau pada hari itu lebih dominan kejelekannya, keburukannya daripada kebaikannya. Makanya sebelum dia tidur, dia akan sholat witir terlebih dahulu. Kemudian dia introspeksi diri, diingat-ingat kembali perbuatan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Kalau memang lebih dominan kebaikannya daripada keburukannya,
berdoa kepada Allah agar selalu diistiqomahkan, berdoa kepada Allah agar bisa ditingkatkan. Namun apabila sebaliknya, keburukan yang lebih dominan daripada kebaikannya, minta kekuatan kepada Allah untuk sanggup kembali bertaubat, beristighfar kepadanya. Perbanyak istighfar. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan beri jalan keluar dari kesusahannya. Allah akan lapangkan dari kesempitannya. Itulah fadilah dari orang yang memperbanyak membaca istighfar. Istighfar itu introspeksi diri. Kalau kita ahli istighfar, kayalah kita. Harta kaya, hati kaya. Istighfar. Kalau kita ingin dikayakan oleh Allah, beristighfarlah. Kalau kita ingin dibebaskan dari permasalahan, diberi jalan keluar oleh Allah, beristighfarlah. Ingin dibahagiakan, ingin dilapangkan hati kita, beristighfarlah. Itulah fadilah dari istighfar. Hidup di dunia terampuni, besok di yaumil kiamah dijamin masuk surga oleh Allah. Amin. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, memerintahkan kita untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik. Ihsan dengan khair beda. Ihsan itu double, kebaikannya double. Dicontohkan oleh para sahabat. Ihsan ini, ada seorang bapak memerintahkan anaknya untuk meletakkan telur di atas meja. Anak yang mempunyai jiwa ihsan beda dengan yang mempunyai jiwa khair. Kalau anak yang cuma khair saja, baik saja, keduniaan saja, pasti mereka akan meletakkan telur sesuai dengan perintah bapaknya, yaitu meletakkan telur di atas meja. Lain halnya dengan anak yang mempunyai jiwa ihsan. Dia berpikir dua kali. Ini kalau telur diletakkan di atas meja, kemudian ada yang menyenggolnya, gelundung. Kalau gelundung pasti pecah. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak yang mempunyai jiwa ihsan ini? Dia ngambil mangkok, kemudian telurnya diletakkan di dalam mangkok, kemudian mangkoknya diletakkan di atas meja. Itulah ihsan. Ihsan ini berdampingan dengan perintah untuk mengabdi kepada Allah. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi berdampingan. Setelah Allah memerintahkan agar kita menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh kita menyekutukan Allah, perintah yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik dan kebaikannya berlipat-lipat. Itulah ihsan. Jadi anak yang mempunyai mental ihsan ini luar biasa. Hubungannya lahir dan batin.
bukan cuma lahir saja, batinnya tersambung antara anak dengan kedua orang tuanya. Jadi sehebat apapun kita sebagai anak, kita tidak pernah menghinakan, merendahkan orang tua kita. Itulah ihsan. Sekaya apapun kita sebagai anak, kita tetap memuliakan orang tua kita. Itulah ihsan. Setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, tidak pernah anak yang mempunyai jiwa ihsan ini kemudian menindas kepada orang tuanya. Itulah jiwa ihsan. Sepintar apapun S1, S2, S3, doktor, profesor, seorang anak tidak akan pernah dia akan membodoh-bodohi dan membodoh-bodohkan orang tuanya. Itulah ihsan. Kita kepada orang tua harus berbuat ihsan. Tidak cukup hasan, tidak, tapi ihsan, berdobel-dobel kebaikannya. Makanya tatkala kita jauh dari orang tua, minimal kita tiap hari menelponnya, tanyakan kabarnya. Siapa tahu ada kesulitan orang tua kita, tanyakan. Sempatkan setiap bulan untuk pulang menemuinya. Karena sakitnya rindu ingin berjumpa dengan anak yang dirasakan oleh orang tua itu lebih menyakitkan daripada luka tersayat pisau. Rindu itu menyakitkan ternyata. Rindu orang tua kepada anak itu sangat menyakitkan. Makanya kita sebagai anak harus tahu diri. Kita disekolahkan oleh orang tua kita, kita dirawat oleh orang tua kita mulai dari kecil sampai dewasa, disekolahkan, dikuliahkan, dipondokkan. Jangan sampai kita lupa kacang atas kulitnya. Bahkan susu dibalas dengan air tuba. Na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Datang jenguk orang tuanya tiap bulan, tiap 2 bulan sekali. Dengan kita datang dalam keadaan sehat walafiat, mereka sungguh bahagia, sungguh gembira. Apalagi kita membawa oleh-olehnya. Sempatkan untuk pulang menemui orang tua. Rindunya akan terobati, cintanya akan terobati. Tidak hanya bertepuk sebelah tangan. Pulanglah, temui orang tuanya, cium tangannya, cium pipinya, lihat kerutan di wajahnya, kerutan-kerutan perjuangan untuk menghidupi anak-anaknya, kerutan-kerutan perjuangan pengorbanan untuk dapat membahagiakan anak-anaknya, kerutan-kerutan perjuangan pengorbanan untuk dapat melihat anaknya sama dengan anak-anaknya orang lainnya. Itulah orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau kita ingin diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia dan akhirat, berbaktilah kepada kedua orang tua. Jangan pernah sakiti hati kedua orang tua.
melalui perbuatan-perbuatan kita yang menyimpang keluar dari syariat-syariatnya Allah. Makanya sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, jangan sampai kita membodoh-bodohkan orang tua kita. Bodoh kamu, bodoh jenengan, gak boleh. Durhaka anak apabila membodoh-bodohkan terhadap kedua orang tuanya, menyakiti hati kedua orang tuanya dengan perbuatan yang menyimpang dari syariat, menyakiti hati kedua orang tuanya karena melakukan kemaksiatan. Durhaka kita. Kalau sudah dicap durhaka oleh Allah, seorang anak itu tidak akan dibahagiakan oleh Allah, tidak akan disukseskan hidupnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Ibnul A la yadkhulul jannah. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya, tidak akan dimasukkan surga oleh Allah. Na'udzubillah. Makanya berbuat baiklah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kasihan orang tua. Lihat wajahnya, yang dulu masih muda sekarang udah tua renta. Kerutan-kerutan tua, kerutan-kerutan perjuangannya, kerutan-kerutan pengorbanannya untuk kita anak-anaknya tampak di wajahnya. Orang tua kita tidak muda lagi. Dengan bertambahnya umur, kekuatan fisiknya juga menurun. Makanya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa ita'il qurba, dan juga kita harus memberi manfaat, memberikan kebaikan kepada kerabat yang kita miliki, kerabat dekat maupun jauh, tetangga dekat maupun jauh. Kita harus memberi manfaat. Itulah seorang muslim yang sebenarnya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah dari fahsya, mendolimi diri kita sendiri, wal munkar, dan mendolimi orang lain. Kita harus bisa mencegah daripada mendolimi diri kita sendiri dan juga mendolimi orang lain. Itulah muslim yang sebenarnya. Wal baghi, dan kita harus bisa mencegah dari baghi, dari permusuhan satu dengan yang lainnya, mencegah dari permusuhan antar tetangga. Ya'idukum, itulah mau'idhah, itulah pembelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kalian, kepada kita semua. La'allakum tadhakkarun, agar kalian dapat menjadikan zikir, pengingat dalam kehidupan. Jadi semuanya ini dijadikan wasilah untuk kita berzikir kepada Allah. Karena kebahagiaan itu tanpa zikir mustahil adanya. Ketenangan batin tanpa zikir mustahil. Makanya kita semuanya dijadikan zikir kepada Allah, dijadikan wasilah untuk bertasbih kepada Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat adil. Gak boleh kita itu kecondongan ke kanan, kecondongan ke kiri. Kita itu harus adil, memposisikan di tengah-tengah. Dan ingat, kita harus berbuat ihsan, terutama kepada kedua orang tua, kepada saudara-saudara dekat kita, keluarga dekat kita,
keluarga jauh kita, tetangga dekat kita, tetangga jauh kita. Kita harus bisa mencegah mendolimi diri kita sendiri dan juga mendolimi orang lain. Dan kita harus mencegah dari permusuhan, kita harus mencegah dari virus-virus kebencian yang disebarkan di masyarakat. Kita harus mencegah. Itulah muslim yang sejati, itulah muslim yang sesungguhnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya dapat menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesannya dan juga dari kejahatan tangannya. Mumpung kita masih diberi hidup oleh Allah, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah yang barokah, yang manfaat, lakukan, sebarkan virus-virus cinta dalam kehidupan, sebarkan virus-virus kebaikan dalam masyarakat. Cegah dari perbuatan mendolimi dirinya sendiri karena membiarkan dirinya tetap bodoh, tidak mau mengaji, dan mencegah mendolimi orang lain karena orang lain sama seperti kita, mempunyai perasaan, mempunyai hati. Tak kala kita dicubit sakit, jangan mencubit orang. Tak kala kita dipukul sakit, jangan memukul orang. Tak kala kita difitnah sakit, jangan memfitnah orang. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan pelajaran kepada kita semua agar kita bisa mengambil pelajaran, dijadikan wasilah untuk selalu berzikir mengingat Allah. Wa aufu bi ahdillah, dan tepatilah, penuhilah bi ahdillah, dengan janji Allah. Idza ahadtum, ketika kalian berjanji, kalian harus menepati janji-janjinya dengan Allah, terutama dalam wa'budullah, dalam mengabdi hanya kepada Allah. La ilaha illallah, berjanji bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Lakukan itu semua. Wala tangkudul aiman, dan jangan kalian ingkar aiman terhadap janji-janji kalian, terhadap sumpah-sumpah kalian. Ba'da tauqidiha, setelah taukid diikrarkan, diteguhkan atas kalian janji-janji itu. Jadi jangan pernah kita ingkar janji. Kalau sampai kita ingkar janji, jiwa kemunafikan berarti sudah menjagiti diri kita sendiri. Wa qad ja'altumullah, dan sungguh menjadikan kalian Allah, kepada Allah, alaikum, atas kalian, kafilah, sebagai jaminan, sebagai kafalah. Allah dijadikan jaminan, namun perbuatan kita tidak mencerminkan itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, maha mengetahui, ma taf'alun, apa-apa yang kita kerjakan, yang kita perbuat, Allah itu maha mengetahui. Makanya apa yang ditampakkan dengan apa yang ada di batin kita, apa yang ada di dohir dan apa yang ada di batin kita harus sama. Apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita perbuat harus sama. Terutama para ustadz, para kiai, para ulama yang tugasnya menyampaikan, yang tugasnya berceramah, berdakwah, jangan sampai apa yang disampaikan kita tidak kerjakan.
Itulah kemurkaannya Allah yang besar terhadap orang yang pandai berbicara namun tidak pandai melakukannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar bagi Allah tatkala ada orang yang pandai berbicara namun dalam kenyataannya tidak pandai melakukannya. Memerintahkan orang lain untuk berbuat jujur, ternyata diri sendiri tidak jujur. Mengatakan kepada orang lain untuk berbuat kesabaran, ternyata dirinya sendiri tidak sabar. Menyampaikan kepada orang lain tidak boleh mengorek-ngorek kejelekan orang, toh dirinya sendiri mengorek-ngorek kejelekan orang. Menyampaikan kepada orang lain, jangan ghibah, jangan fitnah, ternyata dirinya sendiri melakukan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar bagi Allah kepada orang yang pandai berbicara namun tidak pandai melakukannya. Hati-hati kita mengaji, dengan bertambahnya ilmu kita berdoa kepada Allah agar ilmu kita bermanfaat, agar ilmu kita barokah, sehingga kehidupan kita oleh Allah diberikan hudan, diberikan petunjuk oleh Allah dalam kehidupan kita, diberikan rahmat oleh Allah, pertolongan oleh Allah, sehingga kita akan mendapatkan busro, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jadi Al-Quran yang disampaikan, yang diturunkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita, itu untuk menjelaskan semua hal yang ada di dalam kehidupan kita. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, semua diterangkan di dalam Al-Quran. Hukum-hukum syariat-syariatnya Allah ada di dalam Al-Quran. Wahudan, dan sebagai petunjuk Al-Quran ini, rahmah, dan sebagai pertolongan dari Allah, wa busra, dan sebagai pengembira. Makanya tatkala kita sedih hati kita sedih, ada permasalahan dalam hidup, ambil Al-Quran, bacalah Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang, akan busro, akan bahagia kita. Itulah barokah dari membaca Al-Quran. Makanya jadikan Al-Quran ini imam dalam kehidupan kita. Kita berdoa setiap kita selesai mengaji agar Al-Quran ini dijadikan imam, pedoman, petunjuk, cinta, rahmat, dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Minta kepada Allah sehingga kita setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, rahmat dari Allah, busra, kebahagiaan dari Allah, kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat baik bagi tetangga yang dekat maupun yang jauh, dapat mencegah dari mendolimi diri kita sendiri dan juga mendolimi orang lain, dapat mencegah kita dari permusuhan satu dengan yang lainnya. Ya'idukum la'allakum tadakkarun. Ini sering dibaca di waktu khutbah Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Baru sekarang kita kaji, kita terangkan, semoga Allah pahamkan. Setelah Allah pahamkan, Allah berikan kekuatan kepada kita. Setelah Allah memberi hudan sehingga kita paham, kemudian Allah
memberi rahmat kekuatan kepada kita, sehingga kita dalam kehidupan ini akan merasakan busro, akan merasakan kebahagiaan. Ini khusus diberikan kepada orang yang beriman, ini khusus diberikan kepada orang muslim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.